Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Firda atas lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga mendapat syafaat di Rasulullah SAW. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Program Studi Pendidikan Fisika oleh Bapak Asep Irfan MPD. Kepada yang terhormat, kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak pemateri hari ini, ya, Bapak Karyaman Ringgo MPD, yang sudah bersama kita malam ini. Terima kasih Bapak atas waktunya dan kesediaannya untuk mengisi kegiatan Fisik Sharing hari ini. Dan saya hormati juga para dosen, kemudian para alumni yang hadir pada malam ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan tentunya juga yang saya cintai, saya banggakan seluruh peserta, panitia, mahasiswa pendidikan fisika maupun dari prodi yang lain. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi alhamdulillah malam ini bisa berkumpul, ya, kita bisa berkumpul walaupun secara virtual
mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari pertemuan kita malam hari ini. Nah, izin saya menyampaikan Pak Saria, panggilnya apa ya, Pak Saria? Ya, ini sama-sama dari alma mater yang sama ya, Pak Saria, Bu Rahma, saya dari UPI ya. Jadi ini salam kenal, ini kami dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Garut. Jadi mudah-mudahan nanti bisa main ke Garut, Pak Saria ya, main ke Garut. Di sini juga indah lah, di Garut juga ya, banyak gunung-gunung. Mungkin di sana juga sama, di Jambi juga banyak pemandangan-pemandangan yang indah. Tapi mudah-mudahan nanti bisa main ke Garut secara langsung ya. Mudah-mudahan kemudian ini juga kepada para alumni ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ngumpul bareng nih secara offline ya. Ini hari ini kita lakukan pemantik dulu dengan acara daring inilah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana untuk silaturahmi bagi keluarga besar pendidikan fisika Garut gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya, terutama kepada pemateri. Mudah-mudahan nanti pengalaman kemudian materi-materi yang dibagikan itu bisa memberikan inspirasi ya, khususnya bagi mahasiswa dan alumni Prodi Pendidikan Fisika Universitas Garut, yang umumnya bagi kita semua. Itu saja mungkin Pak Sarya, mohon maaf atas segala kekurangan mungkinnya dari panitia, mungkinnya yang mungkin ada yang kurang. Saya mewakili dari Prodi Pendidikan Fisika memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan fisik sharing yang ini sebetulnya rutin ya, Pak Sarya. Sebenarnya ini lumayan rutin dilaksanakan di himpunan pendidikan fisika Uniga ya, disingkat Himafiga. Kalau dulu di UPI HMF ya, kalau di sini di Uniga Himafiga namanya. Terus saja mungkin terima kasih sekali lagi, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan fisik sharing untuk seluruh peserta. Itu saja, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Asep Irfan MPD atas sambutan yang telah disampaikan. Agar kegiatan kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa yang dipimpin oleh Chandra. Kepada Chandra kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa tumbana wa yahdina wa lil mu'minin wal muslimin. Allahumma inni a'udzubika min al-kasal wa a'udzubika min al-haram wa a'udzubika min al-jahd. Allahumma ij'al al-hayata ziyadatan fi kulli khairin wal mauta rahmatan min kulli syarrin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Rabbana arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Silmi kepada Chandra yang telah membacakan doa. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu sesi sharing dan diskusi bersama dengan narasumber kita yang inspiratif, yaitu Bapak Saryamas Ringgo MPD. Untuk membantu jalannya acara, kami serahkan sepenuhnya kepada moderator, yaitu Nur Sabila. Kepada Nur Sabila kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih banyak kepada referensi Saudari Lutfiah telah membuka rangkaian acara malam ini dengan sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada seluruh dosen pendidikan fisika, pemateri, dan juga para peserta basic sharing pada malam hari ini dalam sesi webinar basic sharing 2026. Malam hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah tema yang sangat relevan dan membakar semangat pedagogus kita, yaitu aksi guru daerah dalam meraih kesempatan global, strategi adaptasi, inovasi, dan juga kolaborasi. Bagaimana seorang pendidik sains di daerah mampu mendobrak batasan geografis, memeluk inovasi, dan membangun kolaborasi hingga level internasional demi mencetak generasi emas. Semua jawaban berharga tersebut akan kita bedah bersama narasumber hebat kita malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan materi dari narasumber kita, izinkan saya membacakan profil singkat atau kurikulum vitae dari beliau. Beliau adalah Bapak Saryaman Siringo MPD. Beliau menyelesaikan studi sarjana pendidikan fisika di Universitas Jambi dan melanjutkan studi magisternya pendidikan fisika di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung. Saat ini beliau mendedikasikan dirinya sebagai guru sains sekaligus guru informatika di SMPN 21 Tanjung Jabung Barat, Jambi. Beliau memiliki fokus dan kepakaran yang sangat kuat dalam integrasi teknologi pendidikan ke dalam kurikulum sains, pembelajaran berdiferensiasi, serta pembelajaran STEM. Selain berpengalaman di ruang kelas, beliau juga memiliki sertifikasi internasional, di antaranya sebagai Google for Education Certified Trainer, tingkat 1 dan 2, serta kelulusan Micro Credential Indonesia dari Harvard University. Atas dedikasinya yang luar biasa, beliau berhasil meraih penghargaan sebagai juara kategori guru dedikatif tingkat Provinsi Jambi pada program Jambore GTK Hebat tahun 2024. Tidak hanya itu, beliau sangat aktif memberikan kontribusi sebagai pelatih nasional dalam digitalisasi sekolah, pemanfaatan Chromebook, Canva, hingga pemanfaatan Gemini AI untuk menunjang inovasi pengajaran sains, serta saat ini dipercaya menjabat sebagai Ketua Bidang Multimedia dan Teknologi Informasi pada Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sangat luar biasa narasumber kita malam hari ini. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan pemateri dari Bapak Saryaman Siringo MPD. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam, Bapak. Malam, Bapak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu dosen program studi pendidikan fisika Universitas Garut yang telah memberikan saya kesempatan pada malam hari ini untuk mungkin bisa berbagi cerita ataupun pengalaman kepada teman-teman mahasiswa dan juga mungkin alumni pendidikan fisika. Harapannya semoga apa yang saya sampaikan bisa memotivasi ataupun bisa memberikan gambaran bagaimana karir guru saat ini, kurang lebih seperti itu. Mungkin langsung saja saya buka presentasi saya. Sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Ya, baik. Terima kasih.
sini mungkin saya membawa topik judulnya resiliensi siap menjadi guru. Gitu ya. Terima kasih tadi moderator sudah menyampaikan CV saya. Terima kasih banyak. Nama saya Saryaman Sringoringo. Biasanya murid-murid saya itu manggil saya Pak Saryaman. Ya, saya mengajar sebagai guru IPA, tetapi karena kekurangan guru, saya juga diberi tugas tambahan sebagai guru informatika. Dan juga beberapa tugas tambahan seperti wakakurikulum, operator sekolah, dan lain sebagainya. Di sini bulan lalu, ya di 22 Mei bulan lalu itu saya berkesempatan untuk mengikuti pelatihan guru di China bersama kurang lebih 29 guru di Asia Tenggara terkait peningkatan kompetensi mengajar guru di Asia Tenggara. Ya, selain saya, di sini ada 8 orang guru dari Indonesia, ada dari Jawa Barat, kemudian dari Aceh, Jawa Timur, kemudian ada dari Kalimantan, dan juga Kepulauan Riau. Di sini saya sangat senang dan juga merasa senang bisa bergabung dalam kegiatan ini karena sebagai guru daerah yang tadinya merasa terisolasi itu bisa bergabung dengan guru-guru yang begitu banyak prestasinya di sini. Ya, 7 teman guru ini mereka adalah guru-guru berprestasi, teman-teman. Ada yang penerima beasiswa Fulbright, ada yang penerima beasiswa AAS ke Australia, ada juga fasilitator nasional, penerima LPDP, dan lain sebagainya. Nah, di sini malam hari ini saya ingin berbagi pengalaman, cerita, bagaimana cara saya yang hanya sebagai guru di daerah, tapi bisa berdiri bersama dengan guru-guru hebat ini. Mungkin gambarannya saja, saya menjadi guru itu sejak tahun 2021. Kalau mungkin teman-teman ingat, 2021 itu masa COVID-19 ya. Itu adalah tahun pertama saya menjadi guru, dan di Januari 2021 itu juga saya menyelesaikan studi pendidikan fisika di UPI. Ya, waktu itu saya sekelas sama Ibu Rahma. Bedanya kalau Bu Rahma jadi dosen, tapi saya jadi guru gitu ya. Nah, di tahun 2021 bulan Januari itu saya mengajar di SMP, namanya dulu SMP Negeri 1 Atap 1 Pengabuan, ya. Tapi sekarang sudah berganti nama menjadi SMP Negeri 21 Tanjung Jabung Barat. Bisa teman-teman lihat di sini gambarnya, ruangannya kurang lebih seperti ini, masih kayu, ya. Ini ruangan kelas 7. Dari ruangannya sudah kelihatan bahwa di sini kami tidak memiliki akses listrik dari PLN, ya. Jadi adanya hanya akses listrik dari PLTS. Itu pun hanya bisa digunakan untuk penerangan. Nah, karena tidak adanya listrik PLN, mungkin teman-teman bisa mengira juga bahwa di sekolah ini juga tidak ada akses internet, tidak ada, apalagi jaringan seluler. Jadi kalau mau nelpon di sekolah ini tidak bisa sama sekali pada saat itu di 2021 Januari. Kemudian kalau dari segi jalan, bisa teman-teman lihat di gambar yang di tengah, ini adalah jalan utama menuju sekolah. Jadi sekolah saya ini, tempat saya mengajar itu berada di seberang sungai, teman-teman. Jadi kalau mau ke sekolah itu saya harus melewati jalan utama ini, ya. Jalan utamanya ini kalau dulu di 2021 itu masih tanah liat, tanah hitam. Jadi kalau hujan gitu ya, ya jelas bakalan becek ya. Yang tadinya waktu tempuhnya itu hanya setengah jam, itu bisa menjadi 1 jam lebih, teman-teman.
Bahkan waktu itu saya ingat sekali, daripada menggunakan motor, saya lebih memilih berjalan kaki ketika hujan, karena lebih cepatan jalan kaki dibandingkan naik motor waktu itu. Nah, karena waktu tempuhnya lama kalau hujan gitu ya, saya akhirnya memilih rute lain yang lebih jauh tetapi lebih mudah terjangkau. Nah, di ujung jalan ini itu akan ada pelabuhan atau dermaga, dan untuk menyeberangi sungai kami memakai sampan ini seperti yang ada di gambar. Kami menyebutnya pompong. Nggak tahu kalau di Garut kira-kira ada nggak ya? Ya mungkin ada, mungkin ada nggak? Kayaknya belum ada sih, Pak. Oh, belum ada. Oke. Nah, ini yang sampai sekarang saya kalau ke sekolah menaiki ini. Cuma bedanya karena saya pakai rute yang lebih jauh, motornya, kendaraan saya itu harus ikut nyebrang. Jadi kalau yang ini rute dekat, yang nyebrang hanya orangnya saja. Dan ini saya rasakan dari tahun 2021 sampai saat ini 2026 memakai transportasi ini. Nah, syukurnya pada saat itu kondisi tidak adanya PLN itu hanya bertahan beberapa bulan. Setelah itu mungkin sekitar bulan-bulan April waktu itu sekolah kami mendapatkan bantuan listrik PLN dan juga sudah bisa akses WiFi waktu itu. Sebagai bisa dikatakan sebagai fresh graduate ya waktu itu dari S2 Pendidikan Fisika. Itu jujur saja waktu pertama kali menjadi guru itu banyak keluhnya ya, banyak keluh kesahnya waktu ini. Karena baru lulus dari UPI, S2, kemudian walaupun ini pilihan saya sendiri ya, namanya manusia, waktu itu saya merasa ini tidak sesuai ekspektasi saya mengajar di sekolah kecil, jalannya susah, tidak ada fasilitas, hanya ada ruang laboratorium, tapi nggak ada peralatannya gitu ya. Sama seperti mahasiswa, kalau dikasih tugas banyak ada keluh kesahnya, tetapi yaitu kita tetap walaupun ada keluh kesah, tapi tetap kita lakukan yang terbaik. Terlebih lagi pada 2021 ini masa COVID ya. Masa COVID-19 di mana banyak sekolah itu ditutup, sementara sekolah kami karena akses internetnya itu tidak ada ya. Mungkin sekolah punya akses WiFi tetapi anak-anaknya belum punya akses WiFi gitu ya. Akhirnya sekolah kami tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka, tetapi beberapa kali dalam seminggu gitu. Akhirnya saya pada saat itu mencoba menerapkan model pembelajaran, mungkin teman-teman familiar ya, namanya flip classroom, di mana guru saya itu membuat konten atau materi ajarnya dalam bentuk video, kemudian saya ketika masuk pertama kali itu saya bagikan ke murid-murid saya, pakai Bluetooth waktu itu. Jadi anak-anak walaupun nggak semuanya punya HP ya, tapi dipinjamkan orang tua, itu bawa HP ke sekolah, kemudian videonya saya bagikan ke mereka. Mereka harus belajar dulu di rumah konsep dasarnya, kemudian di kelas kita lakukan aktivitas seperti diskusi atau presentasi ataupun juga praktikum. Nah, walaupun di tengah keluh kesah ini ya, saya mikir saya harus memberikan yang terbaik gitu ya. Karena kalau mengajar di pelosok, mungkin fasilitasnya tertinggal ya. Jumlah muridnya sedikit. Sekarang murid saya itu ada 66 orang. Tetapi kelebihannya adalah kalau kita mengajar di sekolah kecil adalah kedekatan emosionalnya. Jadi saya kenal dekat dengan murid-murid saya makan bersama mereka. Jadi waktu itu saya merasa ya saya harus memberikan yang terbaik, apalagi waktu itu saya fresh graduate gitu ya, punya energi lebih gitu. Nah, pada saat itu
akhirnya saya mengajak kolaborasi Ibu Rahma. Mungkin Ibu Rahma masih ingat di 2021 itu saya menghubungi Ibu Rahma, Ibu Rahma gitu ya. Saya ngajak mau nggak gitu ya untuk berkolaborasi. Jadi saya memandang kolaborasi itu sangat penting. Di sini saya mengajak Ibu Rahma untuk menulis praktik baik tadi, pembelajaran flip classroom tadi di pelosok pada saat COVID-19. Meskipun saat ini ya mungkin informasi untuk teman-teman ya yang mungkin kedepannya bakalan menjadi guru, meskipun sekarang guru-guru itu tidak ada kewajiban ataupun tuntutan untuk menulis. Kalau dulu itu kan kalau mau naik pangkat guru-gurunya harus buat karya tulis ya, seperti artikel jurnal. Tapi kalau sekarang tidak ada lagi tuntutan ataupun kewajiban. Bahkan kalau kita punya tulisan itu tidak bisa digunakan untuk naik pangkat kalau guru. Tetapi kalau menurut saya meskipun tidak ada tuntutan, kewajiban, kita sebagai guru itu perlu atau bahkan menurut saya penting untuk menulis atau membuat karya. Nah, apalagi di kampus, di S1, teman-teman udah belajar atau mungkin lagi akan belajar cara menulis gitu ya, artikel atau skripsi. Nah, kemampuan itu teman-teman asah, teman-teman kembangkan, mungkin bisa ajak dosen ya, dosen pembimbing atau dosen kuliah untuk menulis. Nah, kemampuan itu menurut saya ya, kemampuan menulis ini sangat penting bagi guru. Walaupun nggak bisa digunakan untuk naik pangkat, tetapi karya tulis ini bisa teman-teman gunakan untuk nantinya mengembangkan karir teman-teman. Mungkin nanti saya akan coba hubungkan betapa pentingnya karya tulis awal saya ini untuk karir saya sebagai guru. Nah, selain dari segi fasilitas, infrastruktur, susahnya mengajar di pelosok ya di desa kecil itu adalah kemampuan awal muridnya. Ya, tidak jarang ya murid-murid yang baru mendaftar kelas 7 itu datang ke sekolah sebagai siswa baru tetapi kemampuan awalnya itu sangat jauh dari yang diharapkan. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini saya sedang mengajarkan murid saya di kelas 7 ya sedang mengajarkan cara membaca. Jadi kelas 7 yang tadi harusnya sudah mempunyai literasi yang baik atau minimal bisa membaca, tetapi pada kenyataannya di lapangan selalu ada murid-murid yang kesulitan untuk membaca. Coba teman-teman bayangkan, bagaimana caranya, ini kan teman-teman pendidikan fisika ya, bagaimana caranya mengajar fisika kepada murid yang belum bisa membaca. Bisa nggak kira-kira ya? Tentu sulit gitu ya. Sangat sulit sekali. Jadi di sini saya menyadari ketika menjadi guru, itu ketika menjadi guru artinya kita menjadi pelajar sepanjang hayat. Waktu saya S1 gitu ya, di Unja ataupun di UPI, itu sepertinya tidak ada mata kuliah khusus untuk membahas cara mengajar membaca kepada murid-murid yang kesulitan membaca. Tidak ada ya teman-teman ya. Nggak tahu kalau sekarang mungkin udah berkembang. Tetapi setahu saya tidak ada. Nah disinilah kita guru dituntut untuk belajar kembali, ya mencari referensi lagi, gimana cara mengajar atau mempersiapkan atau membantu siswa-siswa yang kesulitan seperti ini. Nah ini dari segi membaca. Belum lagi dari segi matematikanya teman-teman. Tidak jarang murid-murid yang baru datang itu belum bisa melakukan perkalian dasar, belum bisa melakukan pengurangan ratusan atau ribuan. Itu akan sangat sulit tentunya untuk mengajarkan fisika kepada murid-murid yang kemampuan dasar matematikanya belum terpenuhi. Nah, inilah tantangan-tantangan saya, ya tantangan-tantangan kami, mungkin di sekolah-sekolah
lain mungkin juga ada, tetapi kalau di sekolah pelosok itu lebih banyak ya. Tapi setelah saya pikir-pikir, hal-hal tantangan-tantangan ini justru membuat saya lebih banyak pengalaman, lebih banyak hal yang bisa saya ceritakan ketika saya bercerita sebagai guru. Nah, tadi saya katakan bahwa menjadi guru itu artinya menjadi pelajar sepanjang hayat. Kembali di tahun 2021, itu masa pandemi COVID-19, kita banyak menghabiskan waktu di rumah, ya dari 2021, 2022, itu kita menghabiskan banyak waktu di rumah. Di saat itu banyak sekali pelatihan-pelatihan online, ya karena banyaknya pembelajaran daring ya. Nah di saat itu saya gunakan waktu saya untuk ikut pelatihan-pelatihan online. Mungkin dosen-dosen juga banyak seperti itu ya. Nah salah satu pelatihan yang menurut saya berkesan dan juga sangat berdampak kepada karir saya sebagai guru, itu adalah pelatihan Google Master Trainer. Pelatihan Google Master Trainer ini pelatihan terkait penggunaan fitur Google untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Seperti misalkan Google Slide atau Drive dan lain sebagainya. Nah, di sini pelatihan ini itu ada 3 level. Itu ada level 1, level 2 hingga level 3 itu sebagai trainer. Nah, pada tahun 2022 itu saya mengikuti pelatihan ini itu karena melihat postingan dari akun Instagramnya Revo Indonesia. Mungkin teman-teman yang tertarik terkait pelatihan teknologi pembelajaran gitu ya, bisa mungkin lihat, bisa mungkin follow akun Revo Indonesia ya. Pada saat itu pelatihan ini gratis ya. Jadi Revo Indonesia itu memberikan voucher untuk ikut ujian tingkat level 1, level 2 sampai level 3. Sebenarnya pelatihan ini tuh berbayar ujiannya. Mungkin sekitar 1 jutaan ya 1 kali tes. Tapi di sini saya menyadari bahwa proses belajar itu membuat saya menjadi berkembang berkat keikutsertaan saya di Google Master Trainer ini. Saya bisa bergabung di komunitas belajar.id ya. Komunitas belajar.id ini itu komunitas guru yang yang didirikan oleh Kementerian Pendidikan, yang diisi oleh guru-guru yang tadi memiliki sertifikat Google Master Trainer. Bisa level 1, level 2 ataupun level 3. Nah, tugasnya guru-guru yang tergabung di komunitas belajar.id ini itu tugasnya membantu teman-teman guru di daerah, di kabupaten masing-masing dalam hal menggunakan email belajar.id. Jadi semua guru Indonesia yang memiliki yang masuk ke dalam Dapodik itu akan mendapatkan email belajar.id. Contohnya saya itu punya email belajar.id-nya sariamanringo@guru.smp.belajar.id. Nah, email ini bisa kita gunakan untuk mengakses fitur-fitur Google secara gratis. Contohnya, misalkan kalau kita pakai Google Drive, itu kan kapasitas penyimpanan yang gratisnya hanya 15 GB ya. Tapi kalau kita pakai email belajar.id, itu kita bisa mengakses atau bisa menyimpan berkas sampai 100 GB. Nah, itu contohnya. Atau contoh lainnya mungkin teman-teman sering menggunakan Canva ya. Nah, kalau kita pakai email biasa yang reguler yang @gmail.com, itu pasti akan ada beberapa fitur pro yang nggak bisa kita gunakan ya. Nah, kalau pakai email belajar.id ini, itu kita bisa mengakses semua fitur-fitur pro yang tadinya berbayar menjadi gratis. Nah, jadi tugas saya yang tergabung dalam komunitas belajar.id ini membantu guru-guru kita di daerah ya yang masih banyak kesulitan dalam
menggunakan belajar.id dalam hal memanfaatkan fitur-fiturnya. Ya, dengan bergabungnya saya di komunitas belajar.id ini juga memberikan saya kesempatan untuk bekerja sama dengan banyak guru, termasuk juga dengan dinas pendidikan kabupaten di tempat saya. Jadi ini mungkin sekitar tahun 2024 mungkin ya. Nah, waktu itu karena saya bergabung di komunitas belajar.id, itu saya diberikan kesempatan untuk mengisi pelatihan terkait penggunaan fitur-fitur Google, atau juga kalau yang di sini kebetulan aplikasi Scratch coding untuk guru-guru di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jadi teman-teman, saat ini saya merasa karir guru itu tidak sebatas hanya di ruang kelas jadinya. Kita bisa bertemu banyak guru dari sekolah lain, bisa bekerja sama dengan dinas pendidikan jika kita mau terus belajar, mau terus mencoba hal-hal baru. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini sekarang masih dibuka. Jadi saat ini saya merasa Kementerian Pendidikan itu banyak sekali menyediakan pelatihan-pelatihan yang bisa diakses oleh guru. Bukan hanya guru-guru yang di kota, tetapi juga guru-guru di pelosok seperti saya. Contohnya ini ada pelatihan pendidikan inklusif dan juga pertukaran guru ke Jepang yang masih dibuka sampai 5 Juli nanti. Nah, jadi bedanya saya rasa saat ini pelatihan itu banyak, tetapi mungkin banyak guru yang tidak tahu karena merasa perlu diberitahu dulu gitu ya. Jadi mungkin kebanyakan teman-teman guru itu merasa kalau ada pelatihan itu mereka harus diberitahu dulu gitu, entah kepala sekolahnya atau dinas pendidikannya gitu ya. Jadi menurut saya sebagai guru kita itu perlu punya inisiatif untuk mencari informasi pelatihan-pelatihan yang sebenarnya saat ini sangat banyak sekali diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, contohnya ini di tahun 2025 juga, di tahun 2025 itu ada banyak sekali pelatihan seperti ini, pelatihan teknis non-gelar bagi pendidik. Jadi pemerintah kita, Menteri Pendidikan kita itu bekerja sama dengan kampus-kampus top dunia. Contohnya di sini ada Monash University, lalu ada kemarin juga Harvard University. Jadi guru-gurunya akan mengikuti pelatihan yang narasumbernya dari dosen-dosen top dunia. Nah, kemudian di sini selain ada pelatihan terkait seperti STEM, numerasi, literasi, Kementerian juga menyediakan pelatihan atau BIMTEK terkait penulisan artikel. Nah, di sini bagi teman-teman yang suka menulis ya, yang sudah jadi guru ya, itu bisa mendaftarkan artikelnya terkait tema misalkan seperti pembelajaran mendalam, coding, STEM dan lain sebagainya, bisa mendaftar gratis ke pelatihan OJS Didaktika ya. Kalau tahun sebelumnya di 2025 sampai 2026 awal itu akreditasinya Sinta 3 tetapi sekarang sudah Sinta 2. Nah, jadi sekarang ini pemerintah banyak sekali menyediakan pelatihan, tinggal kita saja yang mencoba mencari informasinya. Mencari informasinya di mana? Kalau menurut saya yang paling gampangnya mencari informasi pengembangan profesi guru, kompetensi guru itu dari Instagram sih menurut saya. Contohnya ini, akun Instagram Kemendikdasmen, guru.dikdas.dikdasmen. Semua pelatihan yang untuk guru-guru itu menurut saya lengkap ada di sana. Gitu ya. Nah, lalu apa yang saya lakukan? Ya, di tahun 2023 saya pernah mengikuti pelatihan mikrokredensial CS50X Indonesia, di mana narasumbernya pelatihnya itu dari Harvard University ya. Di sini
materinya itu CS, itu artinya Computer Science atau Informatika. Jadi di sini pelatihannya sekitar kurang lebih 5 bulan. Kami guru-guru di Indonesia itu belajar tentang bahasa pemrograman, coding, kurang lebih seperti itu. Nah, menurut saya titik balik saya atau batu loncatan saya itu ketika mengikuti pelatihan ini, teman-teman. Jadi ketika ikut pelatihan ini yang dilaksanakan selama 5 bulan, beberapa bulan online dan 1 minggunya di Jakarta, itu membuat saya yang tadinya saya mikir menjadi guru itu aktivitasnya hanya mengajar atau ikut pelatihan sekali-sekali, ya. Menurut saya karir guru itu hanya seperti itu waktu itu. Tetapi setelah mengikuti kegiatan mikrokredensial ini, saya bertemu dengan banyak guru-guru hebat. Ternyata karir guru itu bisa macam-macam gitu ya. Contohnya waktu itu saya bertemu dengan guru-guru yang bekerja sama dengan kementerian untuk buat modul ajar. Ada juga yang menjadi fasilitator nasional dan lain sebagainya. Jadi di sini saya merasa saya mendapatkan teman-teman yang bisa membantu saya ke depannya, gitu ya. Di sini saya berfoto sama Mr. David. Mungkin teman-teman kalau ketik di Google, ya, ketikan CS50 itu ada pematerinya. Mr. David ini materinya itu terkait coding, ya. Mungkin teman-teman ada yang mau belajar coding, bisa banyak sekali materinya di YouTube yang mengajar Mr. David ini. Nah, setelah ikut pelatihan mikrokredensial ini, ya, saya melihat suatu kesempatan, teman-teman. Jadi ketika mengenal teman-teman baru, saya itu selalu berpikir kira-kira bisa kolaborasi apa dengan teman-teman ini gitu ya. Kebetulan pada saat itu saya bertemu dengan seorang guru informatika dari Jawa Timur, ya, Pak Yohan namanya. Waktu itu kita ada belajar tentang Scratch. Scratch itu website terkait bahasa pemrograman blok yang sederhana, coding. Itu digunakan untuk mengajari siswa SMP. Jadi kebetulan Pak Yohan ini mengajar SMP. Dan kebetulan juga pada saat itu lagi dibuka BIMTEK penulisan artikel di kementerian gitu ya. Nah, karena saya mengenal beliau, saya pikir ini kesempatan untuk berkarya. Saya ketemu dengan orang hebat, saya ajak beliau untuk menuliskan artikel. Karena saya pikir kalau saya sendirian mungkin bisa, tetapi akan lebih lama gitu ya. Apalagi di sini kita mengangkat materinya terkait coding gitu ya. Mungkin kalau sebagai guru IPA kurang linier, jadi saya mengajak berkolaborasi dengan guru informatika. Jadi mungkin menurut saya ketika menjadi guru, salah satu yang perlu dimiliki guru itu adalah kemampuan kolaborasi, teman-teman. Ya, mungkin kita bisa mencapai suatu tujuan sendiri, tetapi mungkin itu bakalan lebih lama gitu. Ya, kalau kita mengajak orang lain, kita akan lebih mudah untuk mencapai tujuan kita. Nah, dari sini kami bekerja sama, berkolaborasi, dan sampai sekarang, sudah sampai di tahun 2026, saya terus komunikasi dengan beliau. Jadi, apalagi sekarang saya menjadi guru informatika, jadi saya banyak bertanya juga dengan beliau terkait materi-materi informatika. Nah, selain pelatihan mikrokredensial, ya tadi pemerintah juga, kementerian kita juga menyediakan pelatihan penulisan. Ya, jadi teman-teman ada banyak sekali pelatihan, tinggal kita saja yang inisiatif mau ikut, mau mencoba. Ya, jika di tahun 2024 tadi ini saya kolaborasi dengan Pak Yohan, gitu ya.
kebetulan yang penulis pertamanya itu dipanggil ke nasional ya di 2024 ini di Jogja. Penulis keduanya nggak diundang. Jadi waktu itu saya berkomitmen nanti kalau dibuka lagi saya akan daftar, saya akan mencoba jadi penulis pertama supaya bisa ikut pelatihan di nasional gitu ya. Nah, di 2026 tadi di bulan April ya, saya mencoba dengan berkolaborasi dengan teman lain ya. Jadi itu ya, saya merasa kalau kita punya tujuan itu akan mudah kalau kita mengajak kolaborasi teman-teman kita. Mungkin di sini saya bisa mencapai tujuan saya untuk lulus, tetapi bakalan sulit gitu. Bakalan apalagi kita kerja ya sebagai guru, kita mempersiapkan bahan ajar kita, tentu banyak yang perlu kita siapkan. Jadi di sini saya mencoba menghubungi teman saya, teman Ibu Rahma juga, Ibu Nurdini sekarang ngajar di UPI ya. Saya hubungi Ibu Nurdini karena beliau pernah ini ya bekerja sama dengan kementerian seperti itu berkaitan dengan teknologi pembelajaran. Jadi saya hubungi beliau, kemudian saya juga hubungi dosen saya waktu S1 Pak Ahmad Sarkowi yang sekarang sedang S3 di Taiwan. Jadi saya mencoba menghubungi orang-orang yang saya kenal yang sesuai dengan topik ataupun topik artikel yang mau saya tulis gitu. Jadi itulah pentingnya menurut saya teman-teman ya, yang sekarang masih jadi mahasiswa, teman-teman perlu tetap menjaga hubungan yang baik, komunikasi yang baik kepada dosen-dosennya, karena walaupun kita sudah lulus ya, kita bakalan kita bakalan membutuhkan ya, kita bisa bekerja sama walaupun bukan menjadi dosen tapi jadi guru juga, kita bisa kerjasama dengan dosen kita. Seperti saya bekerja sama dengan Pak Ahmad Sarkowi yang merupakan dosen saya waktu di Unja gitu ya. Dan kita juga perlu hubungan yang baik, komunikasi yang baik dengan teman-teman kuliah kita gitu. Seperti saya dengan Ibu Rahma, kemudian dengan Ibu Nurdini. Jadi kembali saya ulangi lagi mungkin ya, salah satu skill yang dibutuhkan sebagai guru kalau mau punya karir yang lebih baik mungkin ya, itu harus bisa kolaborasi gitu ya. Dan akhirnya pada bulan April lalu saya masuk ke 40 besar. Itu nama saya di urutan terakhir, 40 besar guru yang terpanggil ke nasional untuk bimbingan penulisan artikel, dan tulisan ini akan dipublikasikan kalau tidak salah di bulan Juli nanti. Nah, selain pelatihan-pelatihan yang tadi saya sampaikan, pemerintah kita itu setiap tahunnya selalu memberikan apresiasi kepada guru-guru ya. Mungkin namanya beda-beda. Di tahun 2004 namanya itu Jambore GTK, di 2025 namanya apresiasi guru. Jadi kegiatan ini berupa seperti perlombaan di mana ada dua kategori ya. Kategori guru inovatif dan juga kategori guru dedikatif. Nah, di sini pada tahun 2024 itu saya berpartisipasi di kegiatan Jambore GTK ini. Saya ingin mencoba menyampaikan apa yang sudah saya lakukan, praktik baik apa yang sudah saya lakukan di desa saya. Jadi saat itu saya pilih kategori dedikatif karena memang sesuai dengan kondisi sekolah yang cukup terisolasi gitu ya. Nah, praktik baik yang saya sampaikan waktu itu terkait penggunaan Chromebook di dalam pembelajaran ya. Jadi dulu itu semua sekolah ya, rata-rata semua sekolah itu mendapatkan bantuan Chromebook ketika zamannya Pak Nadiem ya. Dan jujur aja
menurut saya Chromebook itu salah satu bantuan yang sangat berguna, terutama sekolah kami yang minim fasilitas. Kebayang bagaimana mengadakan ANBK kalau tidak ada Chromebook. Kalau mau membeli laptop, ya dana opusnya nggak akan cukup untuk membeli laptop yang banyak. Nah, jadi dengan adanya Chromebook pada saat itu, menurut saya sangat bermanfaat dan bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Apalagi sekarang ada mata pelajaran informatika ya. Kemudian ada pelajaran coding gitu, AI. Kalau tidak ada fasilitas seperti Chromebook, bagaimana saya ya guru informatika bisa mengajarkan ke mereka gitu ya. Nah, untungnya sekarang udah dapat bantuan lagi terkait PID, papan interaktif digital. Walaupun baru satu di setiap sekolah. Nah, pada tahun 2024 ini, ya syukurnya saya berhasil mendapatkan peringkat 2, terbaik 2 untuk guru SMP kategori guru dedikatif. Ya, mungkin dari beberapa menit saya sampaikan, mungkin kesannya saya selalu berhasil ya ikut pelatihan, ikut pelatihan dan juga ikut lomba. Tapi sebenarnya teman-teman ya, sebenarnya saya itu sering gagal. Ya, tapi hanya saja tidak pernah saya publikasikan kegagalannya. Kegagalan saya itu justru lebih banyak dibandingkan keberhasilan saya yang saya tunjukkan. Nah, jadi menurut saya seorang guru itu ya selain harus terus belajar, berkolaborasi, juga harus berani mencoba dan juga berani gagal gitu ya. Dulu awal-awal ketika gagal sedih, tetapi sekarang sudah hampir 6 tahun menjadi guru, saya sering gagal ya, seperti saya tadi contohnya ini tahun 2024, tapi di tahun 2025, 2023 nggak saya sampaikan ya karena gagal gitu ya. Tapi itu tapi itu jangan membuat kita berhenti mencoba, teman-teman. Jadi yang penting itu berani mencoba dulu. Berani mencoba dulu, kalau gagal ya nggak apa-apa. Evaluasi diri, kurangnya di mana, nanti kita coba lagi. Ya, apalagi yang saya sampaikan ini biasanya setiap tahun selalu ada. Jadi kalau sudah gagal, nanti tahun depan kita coba lagi. Seperti saya mendaftar beasiswa Fulbright. Jadi saya sudah 3 kali mencoba beasiswa Fulbright. 2 kalinya gagal, ketiga kalinya nggak tahu ini sekarang, tahun ini. Tapi saya akan terus mencoba gitu ya. Setiap gagal saya akan belajar, kurangnya di mana gitu. Dan ketika kita akan mencoba lagi, kita akan dalam kondisi versi terbaik kita lagi. Nah, itu yang saya tanamkan ketika saya mendaftar kegiatan ini di tahun 2024. Jadi ini ALCOP Program for Educators Exchange. Ini program dari Kementerian Pendidikan Korea yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Indonesia yang diadakan di Jakarta selama 1 minggu. Ya, saya tahu informasi pelatihan ini itu ketika saya dihubungi teman yang bertemu di pelatihan-pelatihan sebelumnya. Jadi dia share informasi pelatihan ini. Ya, ketika ketika dapat informasi itu, saya langsung coba siapkan. Salah satu syaratnya adalah TOEFL. Ya, jadi waktu itu nggak ada TOEFL sama sekali. Jadi saya nekat aja, saya tes TOEFL online. Ya sekarang karena kalau tatap muka nggak ada ya di daerah saya, bahkan di Jambi aja untuk TOEFL ITP yang resmi itu tidak ada. Nah, tapi untungnya sekarang
TOEFL ITP itu sudah ada yang online ya. Nah, pada saat itu saya coba-coba aja gitu ya. Kalau berhasil, syukur, tapi kalau nggak apa-apa gitu. Jadi saya tes TOEFL, lalu kemudian saya daftar program ini. Dan akhirnya berhasil gitu teman-teman. Jadi kadang kita berhasil, kadang enggak, itu bukan jadi suatu masalah gitu ya. Yang terpenting menurut saya adalah berani mencoba. Berani mencoba dulu, karena justru kebanyakan guru-guru itu adalah overthinking gitu ya. Takut nanti gagal, takut sudah banyak menyiapkan berkas, taunya gagal gitu ya. Sudah tes TOEFL, taunya gagal. Kalau saya nggak apa-apa, ya saya tes TOEFL itu mungkin sudah 3 kali mungkin ya. Sudah 3 kali itu saya lakukan untuk ikut pengembangan diri sebagai guru. Dan saya merasa tidak rugi gitu ya. Selagi itu digunakan untuk pengembangan diri. Karena saya percaya bakalan saya akan mendapatkan hal lebih ketika saya ikut TOEFL itu. Dan terbukti di tahun 2024 ini saya bisa menjadi perwakilan Provinsi Jambi. Ya, program ini sendiri itu mengangkat tema terkait penerapan teknologi dalam pembelajaran. Jadi di sini kami diperkenalkan peralatan seperti VR, lalu kemudian robot kura-kura yang dibuat pakai coding gitu ya. Nah, berkat ini ya, berkat partisipasi saya ini, saya bisa menunjukkan ke murid-murid saya, yang tadinya mahal ya harganya ya, saya bisa mendapatkannya gratis langsung dari Korea dan bisa digunakan murid-murid saya. Nah, kembali lagi ya, semua informasi itu menurut saya pelatihan sekarang itu tidak ada sudah tersebar luas ya, tidak ada lagi hanya untuk sebagian kecil guru, tetapi menurut saya sudah semua guru bisa mengakses informasinya, tinggal kita saja yang mencoba untuk mengejar, mencoba untuk mencari. Kita jadi guru jangan punya mental harus disuapi dulu, kita harus mencari ya. Kalau kepala sekolahnya atau dinas pendidikannya tidak membagikan informasi pelatihan, ya kita yang mengejar gitu. Kita gunakan media sosial kita, terutama Instagram menurut saya, itu untuk mencari pelatihan-pelatihan guru. Jadi tidak ada lagi menurut saya seperti alasan, ya kita kan guru daerah gitu ya, susah untuk ikut pelatihan nasional. Itu menurut saya tidak ada lagi hal seperti itu. Karena informasinya sangat mudah diakses, tinggal kita gunakan media sosial kita. Oke, mungkin slide terakhir ya. Lalu apa sih yang perlu dimiliki seorang guru? Kalau menurut saya dari apa yang sudah saya sampaikan, setidaknya ada 4 hal yang teman-teman perlu persiapkan dari sekarang kalau mau menjadi guru. Yaitu yang pertama adalah kemauan untuk terus belajar. Ya, serajin apapun teman-teman waktu menjadi kuliah, selagi kuliah gitu ya, itu tetap akan ada hal yang tidak teman-teman tahu gitu ya. Ketika menjadi guru, teman-teman harus bahkan wajib untuk terus belajar, karena tantangannya itu terkadang di luar ekspektasi kita. Ya gitu ya. Terkadang kita bingung gimana cara mengajarkan murid-murid yang numerasinya rendah, literasinya rendah, apa yang bisa kita coba. Nah, semua itu bisa kita cari kalau kita mau terus belajar. Lalu yang kedua, berani mencoba. Ya, guru itu harus berani mencoba. Ya, karena kita sebagai guru harus menjadi teladan bagi murid-murid kita. Kita, apalagi saya seringkali bilang ke murid-murid saya, coba aja dulu gitu kan, coba aja dulu cari jawabannya di depan gitu. Saya selalu bilang coba, nggak apa-apa gagal, nggak apa-apa salah. Nah, kita udah sering bilang mencoba,
Tapi kalau kita nggak contohkan, ya itu berarti hanya sebatas perkataan saja. Jadi kita guru juga harus tunjukkan, praktekkan ke mereka bahwa kita harus berani mencoba. Ya, jadi kalau misalkan seperti saya ketika pulang pelatihan itu murid saya selalu nanya, "Pak, lihat fotonya, Pak." Gitu ya. Apalagi waktu ke Cina ya. Itu, "Pak, lihat fotonya, Pak." gitu. Nah, di saat momen-momen itu saya ceritakan ya, itu ceritakan kepada mereka bahwa kita harus berani mencoba gitu. Kalau kita nggak mencoba, kita nggak bisa mendapatkan kesempatan yang besar gitu kepada mereka. Dan harapannya bisa memotivasi mereka. Lalu yang ketiga, ya tentu kita harus mulai melatih kemampuan belajar bahasa Inggris kita. Apalagi teman-teman yang masih mahasiswa, masih punya banyak waktu, ya kalau ada waktu luang, silahkan teman-teman belajar bahasa Inggris. Walaupun kita guru fisika, menurut saya kalau teman-teman mau karirnya bagus, belajar bahasa Inggris. Bahkan sumber-sumber bahan ajar banyak juga dalam bahasa Inggris ya. Apalagi kalau kita mau ikut program-program pemerintah itu kebanyakan, bahkan yang pelatihan di nasional pun bahkan minimal TOEFL-nya sekitar 450 gitu. Nah, jadi teman-teman gunakan waktunya, mungkin bisa gunakan YouTube dan lain sebagainya untuk belajar bahasa Inggris. Dan yang terakhir yang nggak kalah pentingnya, yang dari tadi saya katakan, berkolaborasi teman-teman. Ya mulai dari sekarang mungkin bisa jalin komunikasi yang baik, hubungan yang dekat dengan teman, dengan dosen, dengan siapa saja. Karena kita nggak pernah tahu suatu saat nanti kita berkolaborasi dengan siapa. Ya, jadi keempat hal ini menurut saya yang bisa membantu saya bisa sampai sekarang, bisa berbagi dengan teman-teman saat ini, itu karena saya mencoba meningkatkan empat hal ini. Mungkin sekian dari saya, karena waktunya juga sudah kayaknya terlalu banyak ya, udah jam 8.12, mungkin saya kembalikan ke moderator, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Terakhir saya ucapkan terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri malam ini, Bapak Saryaman Siringgo yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa sekali. Ya teman-teman, sebuah pemaparan yang sangat menginspirasi. Beliau tadi menekankan bahwa keterbatasan daerah bukanlah suatu penghalang, melainkan sebuah ruang bagi kreativitas dan inovasi tanpa batas untuk merajut kolaborasi secara global. Baik, kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab bagi rekan-rekan mahasiswa dan peserta ataupun Bapak Ibu dosen yang ingin mengeksplorasi lebih dalam, kami persilahkan untuk menggunakan fitur raise hand atau boleh menulisnya di kolom chat. Boleh saya persilahkan kepada Rival. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin terima kasih kepada pemateri atas pemaparan materinya. Izin bertanya Bapak, untuk apa yang membuat Bapak sendiri tetap bertahan di profesi keguruan ini, sedangkan secara medan tempuh ataupun secara finansial mungkin kurang untuk diandalkan. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak, apa yang membuat Bapak yang memotivasi Bapak tetap bertahan di profesi ini, Bapak? Terima kasih. Boleh Bapak untuk dijawab terlebih. Baik, terima kasih
Tadi yang nanya ini ya, Kang Rival ya. Ya, memang benar ya. Sejujurnya waktu tahun 2021 ya, itu banyak seperti yang saya sampaikan tadi, banyak keluh kesah gitu ya. Fasilitasnya nggak ada, listriknya gitu ya. Tapi kembali lagi ya, kalau kita mengajar di sekolah kecil, mungkin beda ya dengan mengajar di sekolah besar. Itu apa ya? Yang beda itu adalah kedekatan emosional dengan anak-anaknya. Waktu saya menjadi murid gitu ya, itu kalau sama guru itu karena muridnya banyak, ya hubungan dengan gurunya ya dekatnya seperti itu aja. Tetapi kalau di sekolah kecil itu sangat dekat sekali. Jadi momen-momen itu membuat saya bisa dikatakan tersentuh ya. Sebagai contoh, jadi dulu saya ingat sekali ada murid saya yang ketika hari pertama itu dia itu diam, selalu diam gitu. Saya tanya gitu, kenapa diam aja gitu ya. Lalu temannya jawab gitu, Pak dia lagi sakit gitu. Anak ini perempuan, sakit apa? Nah jadi tangannya itu selalu diginiin. Ternyata dia sedang menyembunyikan luka-luka dia, koreng-koreng dia. Jadi si anak ini namanya Safa. Anak ini itu banyak koreng-korengnya. Ternyata nggak cuma di tangannya, tetapi di balik baju lengan panjangnya itu banyak luka-luka apa ya, koreng-koreng gatal gitu ya. Dan ketika saya tahu itu, dia tuh apa ya, nangis tapi nggak bersuara gitu ya, merintih meneteskan air mata. Jadi itu menyentuh momen-momen itu menyentuh hati saya bahwa saya perlu apa ya, perlu menolong mereka. Dan saat itu ketika saya tahu itu, ketika saya di kota saya memberikan beberapa obat untuk dia, dan untungnya nggak nyampe sebulan lukanya sembuh, korengnya sembuh. Jadi itu koreng gatal yang bisa menular ya. Biasanya banyak, katanya kalau anak-anak di pondok itu biasanya banyak bisa menyebar gitu ya. Nah ternyata yang kena koreng gatal-gatal ini itu nggak cuma dia, tetapi juga saudara-saudara dan orang tuanya. Dari obat yang saya kasih itu keluarganya juga sembuh. Nah momen itu yang membuat saya itu tersentuh, yang saya ingin membantu mereka. Terlebih lagi sebenarnya saya termasuk putra daerah ya, putra daerah di Tanjung Jabung Barat, walaupun beda kecamatan, tetapi kami dalam satu kabupaten. Dan mungkin di sini saya mau kasih tahu aja, ketika kita mengajar di daerah tertinggal, jadi pemerintah itu memberikan bantuan. Jadi bisa dikatakan kalau dari segi finansial saya tidak terbebani, karena memang pemerintah memberikan bantuan kepada kami guru-guru tertinggal berupa tunjangan guru daerah terpencil. Jadi saya tidak merasa terbebani karena memang pemerintah juga membantu, dan juga saya sangat menyukai profesi ini karena saya bisa membantu anak-anak di daerah saya untuk bisa mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. Apalagi saya S2, saya merasa mempunyai kelebihan untuk dibagikan ke anak-anak di daerah saya. Itu ya kebayang aja gitu ya. Kalau kita yang sudah S2, apalagi sudah dibantu pemerintah untuk tunjangan guru daerah terpencil, terus kita nggak mau mengajar. Sementara di daerah, bahkan mungkin di kota, ada guru yang lebih kesulitan dalam hal finansial. Tapi dalam konteks ini saya merasa terbantu dengan program pemerintah. Jadi tidak ada alasan untuk saya mengeluh terus gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu alasan saya.
Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Semoga menjadi inspirasi bagi kami semua Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya bagi para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau boleh di kolom chat. Silakan kepada Teh Silmi Maulani. Assalamualaikum, Bapak izin bertanya ya terkait bagaimana cara Bapak meyakinkan kepada anak-anak yang ada di pelosok tersebut bahwa mereka itu berhak memiliki mimpi besar seperti anak-anak yang ada di kota, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Memang ya, kalau di pelosok ya, memang kebanyakan anak-anaknya masih menganggap pendidikan itu bukan sesuatu yang bisa mengubah hidup mereka. Jadi memang pendidikan itu dianggap hanya bagian dari rutinitas setelah lulus SD, SMP, SMA udah gitu ya. Tapi saya seringkali saya mencontohkan bahwa ke mereka bahwa melalui pendidikan itu kita bisa mengubah nasib kita. Nah, apalagi kami ini kan daerah terpencil ya. Saya membandingkan dengan kecamatan saya gitu ya. Dulu misalkan sekitar 10 sampai 15 tahun yang lalu di kecamatan Bapak gitu ya, itu nggak ada bank, nggak ada rumah sakit gitu ya, nggak ada puskesmas. Tetapi sekarang semua itu sudah ada, dan orang-orang yang bekerja di situ adalah orang-orang yang yang menempuh pendidikan, yang benar-benar fokus dengan pendidikannya. Dan saya bilang ke mereka bahwa 10 atau 15 tahun lagi daerah kita ini yang terpencil ini ya, itu akan banyak bangunan-bangunan besar, akan ada bank, akan ada rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian malas-malasan, kalau kalian tidak mau mengejar pendidikan, mimpi kalian, maka kalian bakalan tergusur. Maka kalian hanya bisa menjadi penontonnya. Mungkin orang tua kalian akan menjual tanahnya dan kalian akan pergi ke pinggiran gitu ya. Nah, jadi saya bilang kejar mimpi kalian, kalian yang akan menjadi orang-orang yang bekerja di daerah ini gitu. Jangan sampai nanti kalian hanya jadi penonton. Dan yang saya lakukan yaitu ya, ketika saya ikut pelatihan, saya selalu mendokumentasikan pelatihan apa yang saya lakukan, misalkan di Jogja atau di Jakarta. Itu saya tunjukkan ke mereka, saya bilang kalian tuh bisa seperti ini, kalian bisa naik pesawat. Dulu Bapak waktu seperti kalian juga nggak pernah naik pesawat. Sama seperti kalian naik ke sekolah naik sepeda. Bedanya kalian sekarang udah ada sepeda listrik gitu ya. Tetapi karena Bapak bersungguh-sungguh, ya akhirnya yang tadinya cuma mimpi naik pesawat gitu ya, akhirnya tercapai. Nah, kalian juga harus bermimpi seperti itu, harus bermimpi besar. Kalau kalian punya mimpi itu, kejarlah sungguh-sungguh, dan pasti suatu saat bisa. Dan menurut saya mungkin nggak semua murid saya menanggapi itu serius, tapi saya ada murid yang dia itu
murid yang pintar ya di sekolah kami ya. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke kota, masuk ke SMA, bisa dikatakan lumayan bagus gitu ya, dan dia bisa menjadi juara umumnya di SMA itu. Luar biasa kan? Jadi saya selalu bilang anak-anak desa itu punya potensi yang besar. Kalian itu pintar, bedanya hanya mungkin kita terbatas fasilitas, kita terbatas dengan ya kita nggak punya peralatan, tapi kita kalau mau belajar bisa kok. Dan akhirnya dibuktikan dengan tadi ada murid yang bisa sampai juara umumnya di sekolah besar di kota. Itu selalu saya sampaikan mereka. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bapak atas jawaban yang sangat luar biasa sekali. Bagi teman-teman, masih ada kesempatan satu orang lagi untuk bertanya. Silahkan untuk raise hand. Dari para alumni mungkin barangkali ada yang ditanyakan atau dari peserta juga diperbolehkan. Mungkin sudah cukup terjawab Bapak dengan pemaparan materi yang telah Bapak sampaikan. Jadi hadirin yang berbahagia, tidak terasa sesi diskusi ini saya tutup. Terima kasih atas partisipasi dan juga terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya, memberikan materi yang sangat luar biasa. Satu poin refleksi besar malam ini, menjadi pendidik global itu dimulai dari kemauan kita untuk terus beradaptasi dengan perubahan teknologi, berani untuk mencoba, berani untuk berinovasi di ruang kelas, dan tidak ragu untuk membuka jaringan kolaborasi demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Sariaman Siringoringo MPD atas ilmu dan inspirasinya malam ini. Semoga Bapak diberikan kesehatan dan sukses selalu. Saya selaku moderator memohon maaf atas segala kekurangan selama memandu sesi kegiatan inti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke MC.